Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل. أمين يا رب العالمين. طيب، كيف حالكم أيها الإخوة؟ طيب، لعلكم بخير إن شاء الله. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang dan damai, dan merupakan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di negara kita ini dengan diberikannya kemerdekaan. Banyak di negara sana yang pagi dan siang dan malam itu mereka merasa was-was dan takut, sedangkan kita dalam keadaan tenang dan damai. Dan ini adalah sebuah nikmat yang wajib kita untuk mensyukurinya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, membahas tajwid atau tahsin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pembahasan sifatul huruf. Sifatul huruf. Setelah belajar makharijul huruf, maka setelahnya adalah membahas tentang sifatul huruf. Sifat-sifat huruf. Yang kita ketahui bahwa makharijul huruf itu adalah tempat di mana keluarnya huruf. Nah, sedangkan sifatul huruf yaitu membahas tentang bagaimana huruf itu dikeluarkan. Makharijul huruf membahas tentang di mana keluarnya huruf. Adapun sifatul huruf, bagaimana huruf itu keluar. Misalkan huruf ba, kita sudah tahu tempat keluarnya di mana? Kedua bibir, ba. Nah, bagaimana huruf ba itu keluar? Apakah dengan dipantulkan atau dengan mengalir atau dan yang lain? Nah, itu yang dibahas pada sifatul huruf. Nah, apa tujuannya? Kemarin sudah kita sebutkan. Di antara tujuannya adalah yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Contohnya di al-lisan yang bawah sendiri itu, ujung lidah dengan gigi seri, ujung lidah dengan antara dua gigi seri. Ada 3 huruf di situ. Ada za, ta, sama dho. Nah, di situ 3 huruf tersebut tempat keluarnya sama. Bagaimana cara membedakannya? Yaitu dengan belajar sifatul huruf. Kemudian manfaat yang kedua atau tujuan mempelajarinya, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Contoh, huruf da. Huruf da keluarnya di mana? Huruf da, huruf da. Huruf da. Masih ingat? Ya, lidah dengan gigi seri atas, da. Nah, huruf da. Tempat keluarnya di situ. Nah, bagaimana pengucapannya secara tepat? Yaitu dengan belajar sifatul huruf. Contohnya di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kita baca Qul huwallahu ahad itu sudah cukup. Akan tetapi dengan kita belajar sifatul huruf, kita
semakin tepat atau lebih dalam mengucapkan huruf secara sempurna, yaitu dengan menambahkan sifatnya huruf dal, yaitu memantul. Qul huwallahu ahad. Paham? Kemudian manfaat yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Jadi di dalam huruf hijaiyah yang 28 itu, dengan belajar sifatul huruf, kita bisa ketahui mana huruf yang pengucapannya kuat, mana huruf yang pengucapannya lemah. Di antara huruf yang kuat adalah, contohnya adalah bo, kemudian to, dan yang lainnya. Kita akan bahas di sini. Baik. Sekarang makharijul huruf di sini, sifatul huruf di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Baik, kita bahas yang memiliki lawan dulu. Bisa dilihat materinya. Baik. Yang pertama adalah sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah hamas. Hamas. Lawannya apa? Lawannya jahr. Nah, itu dia. Hamas lawannya jahr. Nah, hamas secara bahasa adalah al-khafah, yaitu samar. Nah, di sini adalah secara istilahnya saja. Baik. Hamas adalah samarnya suara. Hamas adalah samar. Yang pertama adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan dua, tertutupnya pita suara. Disebabkan tertutupnya pita suara. Dan tidak ada getaran. Itu yang ketiga, syarat yang ketiga. Dan tidak ada getaran serta banyaknya udara yang mengalir. Nah, ini mengalir, syarat yang keempat. Maksudnya ciri-ciri yang keempat. Ketika mengucapkan hurufnya, yaitu hamas. Hamas adalah samarnya suara. Yang pertama, dia samar. Kemudian karena tertutupnya dua pita suara dan tidak ada getaran pada pita suara tersebut dan mengalir suaranya. Nah, ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi, ketika kita mengucapkan huruf hamas ini, maka itu tadi ada 4 ciri. Yang pertama samar, kemudian yang kedua tertutupnya dua pita suara, kemudian tidak ada getaran, dan yang keempat adalah mengalir. Nah, hurufnya ada 10 di situ. Disingkat pada sebuah kalimat, fahathahu syakhsun sakata. Nah, fahathahu syakhsun sakata itu huruf-huruf hamas. Nah, berarti hurufnya apa aja? Yang pertama adalah fa, kemudian ha, kemudian ta, kemudian ha, kemudian shin, kemudian kha, so, sin, kaf, ta. Nah, 10 huruf ini ketika mengucapkan maka harus tadi samar, tutupnya dua pita suara, tidak ada getaran di pita suara di sini, kemudian mengalir. Baik, kita coba contohkan. Yang pertama fa. Coba tirukan fa. 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 Maka dia ada apa? Udara yang mengalir. Kemudian samar, suaranya samar. Ya, kemudian samarnya itu kenapa? Karena tertutupnya dua pita suara. Fa. Fa. Di sini tidak getar pita suara kita. Fa. Ketika mengucapkan huruf-huruf hamas tidak ada getaran di sini. Fa. Kemudian ha. Ha. Ha, banyak udara yang keluar. Kemudian sa. 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 Kemudian ha. Ha, dan yang lainnya. Ketika kita mengucapkan 10 huruf ini, maka di sini tidak akan ada getarannya. Ya, tidak akan ada getarannya. Pita suara itu di sini ya, bukan di tenggorokan. Kalau tenggorokan getar itu wajar. Karena huruf H keluar dari tenggorokan. Jadi agak di samping sini. Agak di samping sini. Ha, ta, sha, ho, so. Nah, itu.
Kalau kita pegangnya di tenggorokan, itu ada getarannya pasti. Tapi kalau tempatnya tuh di samping sini, agak di samping. Itu adalah sifat hamas. Nah, contoh penerapan di dalam ayat itu di Bismillah itu. Huruf hamas di situ yang mana aja tuh? Sin, kemudian ha, kemudian ha, kemudian ha lagi ya. Baik. Nah, cara penerapannya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Dia harus mengalir. Mengalir samar suara, tidak ada getaran di sini. Bismi. Nah, tidak cukup dengan bismillah, bismillah, bismillah. Nah, harus dialirkan. Kemudian ar-Rahman, ar-Rahmani, ar-Rahmani. Nah, itu ha ketika mengucapkan dia harus dialirkan suaranya, samar suaranya, tidak ada getaran di dua pita suara. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Kemudian adapun huruf-huruf yang lain bisa kita lihat di Al-Quran ketika membacanya. Terutama atau terlebih ketika huruf tersebut sukun ya. Seperti bismi, sinnya sukun. Nah, itu lebih diperhatikan lagi untuk mengalirnya. Kemudian lawannya. Lawan sifatnya adalah jahr. Bisa dilihat apa namanya materinya. Sifat yang kedua adalah jahr. Jahr ini adalah kebalikan dari sifat hamas tadi. Baik. Kalau hamas adalah samarnya suara, berarti jahr apa? Jelasnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Disebabkan terbukanya dua pita suara dan adanya getaran di pita suara tersebut serta tidak ada udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Baik. Bisa digeser. Tolong. Baik. Cukup. Baik. Masih hamas dan jahr. Baik. Kalau jahr apa? Jelasnya suara. Suara. Dan adanya getaran.
Baik. Itu jar. Kebalikan dari hamas. Kalau hamas tadi samarnya suara, kalau jar jelasnya suara pada pendengaran. Disebabkan apa? Disebabkan terbukanya dua pita suara dan adanya getaran pada keduanya, pada kedua pita suara kita. Kemudian baik, serta tidak ada udara yang mengalir. Nah, itu pengertian jar. Jadi kebalikan dari hamas tadi. Kalau hamas tadi samar, kemudian tidak ada getaran di dua pita suara karena tertutupnya, sama mengalir. Nah, itu kebalikannya jar. Jelasnya suara, terbukanya dua pita suara, tidak ada adanya getaran dan tidak mengalir. Nah, dan huruf-hurufnya itu adalah selain huruf-huruf hamas yang disingkat di dalam sebuah kalimat di situ, azuma wazna qari'in dhi 'adda jadda talaba. Nah, itu hurufnya banyak. Ada 18. Jadi kita kalau ingin menghafalkan cuma hafalkan yang hamas saja, yang sedikit, yang 10. Intinya selain 10 tadi, selain 10 huruf hamas tadi, itu adalah huruf-huruf jar. Baik. Kita coba contohkan. A, a, a. Di sini pasti ada getaran di sini. A. Kemudian vo, vo. Dan ma, wa, za, na, ko, dan yang lainnya. Baik. Bisa, Pak? Belum bisa. Di sini nih, tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Ya, coba. Tadi huruf hamas apa? Fahatsau syahsun sakda. Coba antum bilang fa. Masih getar? Getar. Enggak ya? Kalau masih getar berarti antum salah pegang. Ya. Hah? Yang jar ya ko dan ya. Di sini nih. Jangan di sini. Kalau antum pegang di sini pasti getar semuanya. Ya. Agak di sini nih. Ya, agak di sini. Pita suara itu di sini. Fa, ha, a, zu. Nah. Hurufnya selain huruf jar. Enaknya yaitu menghafal huruf hamas saja. Azuma. Apa itu? Azuma wazna qarin. Wazna qarin. Di apa? Di adha jadda talaba. Di adha ini azuma ya. Di ghadda berarti yang sini ghadda. Ghadda. Ghadda jadda talaba. Nah, ini huruf-hurufnya. Ketika mengucapkan azama sampai ba, maka pita suara kita pasti ada getarannya. Pasti ada getarannya. A. Kemudian vo, wa, za, ko. Di sini. Nah, di sini. Pita suara tuh di sini. Kalau antum merasakan tuh yang kayak ada apa ya? Seperti cendelnya itu. Ada 2 titik di sini. Fa. Jadi antum pernah lihat orang yang dihipnotis ini ya? Ditutup 2 pita suaranya terus pingsan itu. Belum pernah ya? Jadi di sini tempatnya tuh
Kalau antum merasakan ini, itu seperti kayak apa ya? Kayak ada cendolan dua di sini. Satu di sini, satu di sini. Bukan tenggorokan ya, jakun kan? Jakun sebelahnya, sampingnya jakun. Empuk, dia empuk di sini. Ya itu, di situ dia empuk. Nah, ketika dia mengucapkan huruf-huruf jar, dia getar. Adapun hamas dia tidak. Nah, baik. Itu poinnya. Poinnya kalau hamas mengalir, tidak ada getaran. Kalau jahar tidak mengalir dan ada getaran. Sudah, intinya itu. Yang bedanya mengalir sama tidak mengalir tadi terletak di mana? Hah? Ya. Kita mengucapkan fa, sa. Iya, nafasnya. Kalau yang huruf-huruf ini kan tidak akan mengalir. Iya, langsung di situ. Itu bukan mengalir, itu panjang. Bedakan antara mengalir dengan panjang. Nah, mengalir itu udara. Udara yang mengalir, bukan panjang bacaan. Kalau panjang bacaan itu bisa, semua huruf bisa. Ya. Jadi a itu tidak ada udara. Po, wa, za. Nah, jika ada udara pun dia tidak seperti huruf-huruf hamas. Ya, mengalirnya hanya sedikit saja. Nah, poinnya di situ. Poinnya dua. Kalau hamas dia mengalir dan tiada getaran di pita suara. Kalau jahar dia tidak mengalir dan getar pita suaranya. Itu hamas dan jahar. Baik. Kemudian sifat yang kedua yaitu syiddah. Syiddah lawannya apa? Rakhawah. Nah, itu kan anak tulis 3 tuh di situ. Syiddah tapi rakhawah di bawah. Nah, tapi kita syiddah dulu. Syiddah, apa itu syiddah? Syiddah adalah tertahannya suara karena tertutupnya makhraj. Syiddah adalah tertahannya suara karena tertutupnya makhraj. Jadi huruf-huruf yang makhrajnya itu tertutup sempurna. Tertutup sempurna. Hurufnya ada 8. Ada 8. Haji deqatin bakat. Nah, huruf A. Dia tertahan suaranya karena tertutup makhrajnya secara sempurna. A. Nah, terlebih lagi ketika dia sukun. Ba. Semakin dia tekan tidak akan bisa mengalir. Ya. Semakin dia tekan semakin tertahan. Ba. Nah, tidak akan mengalir. Kemudian jim, aj. Semakin dia tekan semakin tertahan. Kemudian ja, ad. Nggak bisa, dia mengalir nggak bisa. Semakin dia tekan semakin tertahan suaranya. Dan huruf yang lainnya sama seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Perhatikan di bakat ta, ya kan? Ta, ya kan? Tadi kan ta ada di sifat hamas. Gimana tuh? Jadi yang benar ta itu sifatnya apa? Hamas atau jahar? Hamas atau syiddah? Hah? Yang benar yang mana? Iya. Tadi kan di hamas ada tuh. Coba dilihat hamas. Fathau syakhsun sakata. Nah, sedangkan di syiddah bakat. Ada kan? Nah, yang benar yang mana? Semuanya benar. Jadi perhatikan ya ikhwah. Hamas. Jadi setiap huruf itu dia tidak hanya memiliki satu sifat saja. Bisa dia memiliki 3 sifat, 2 sifat, bahkan lebih. Nah, diantaranya ta ini. Ta di sini memiliki 2 sifat, yaitu syiddah dan hamas. Di mana letak sifat syiddahnya? Di mana letak sifat syiddahnya? Ingat pengertiannya ya, jangan sampai lupa. Syiddah itu artinya tertahan suara karena tertutupnya makhraj secara sempurna. Nah, huruf ta ini juga termasuk syiddah. Kapan? Ketika dia sukun.
tabbat, tabbat yada. Nah, ketika dia tabbat, batnya itu namanya sifat syiddah. Kemudian nah itu baru sifat hamas. Tabbat, tabbat syiddah, hamas. Nah, jadi yang pertama itu syiddah dulu. Harus syiddah dulu. Yang kedua hamas. Tabbat. Jadi kalau misalkan kita baca tabbat yada, kita hanya cuman sifat syiddah saja, padahal hamasnya ada. Nah, harus dibaca tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu ya. Nah, kemudian ko di sini juga makhrajnya tertutup secara sempurna. Ko, kemudian to, dia tidak ada celah sama sekali. Nah, tersumbat, tertahan. Po, kemudian ba juga, dia ketika mengucapkan hurufnya tidak ada celah untuk udara, tertutup. Kemudian ka juga lidahnya menempel ke langit-langit atas, tidak ada celah untuk udara. Nah, huruf ka juga sifat hamas juga ada, ya kan? Hamasnya juga ada. Nah, kapan syiddahnya? Sama seperti tak tadi. Kemudian contohnya apa? Fa'aktharu, ya kan? Fa'aktharu. Ketika kita baca fa'aktharu fihal fasad, fa'aktharu tanpa ada nya, kita hanya satu sifat saja, yaitu syiddah. Hamasnya belum dapat. Nah, harus didapatkan semuanya. Jadi kita bacanya fa'aktharu, fa'aktharu. Nah, seperti itu. Fa'aktharu fihal fasad. Paham ya? Hurufnya ada 8 itu. A, ja, da, qa, ta, bakat. Bakata. Iya. Jadi penerapan sifat itu ketika sukun. Ketika huruf-huruf itu disukunkan. Ketika huruf-huruf itu disukunkan. Itu syiddah. Jangan lupa pengertiannya. Syiddah yaitu tertahan suara. Tertahannya suara. Kemudian lawannya, rakhawah. Rakhawah adalah kebalikan dari syiddah. Baik, berarti apa? Rakhawah adalah mengalirnya suara karena terbukanya makhraj. Karena terbukanya makhraj. Kalau tidak syiddah tadi kan tertutup. Ya kan? Ba tertutup. Ba tertutup kan makhrajnya. Ba. Nah, adapun rakhawah itu terbuka makhrajnya. Dan apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya itu selain huruf syiddah dan bainiyah. Ya. Huruf syiddah dan bainiyah. Huruf syiddah tadi ada 8. Terus huruf bainiyah ada 5. Lin Umar itu. Nah, berarti totalnya berapa? Baik. 13 huruf. Nah, contohnya kho. Kho. Nah, ketika sukun dia mengalir suaranya. Hampir sama dengan sifat hamas tadi, hampir sama dengan sifat hamas tadi, cuman berbeda pengertian. Nah, kenapa dia mengalir suaranya? Karena disebabkan sandaran terhadap makhrajnya dia lemah. Tidak seperti syiddah tadi. Kalau syiddah dia tertutup sempurna, kalau rakhawah dia makhrajnya terbuka. Jadi sandarannya tidak kuat. Kho. Dia makhrajnya tidak bersandar apapun. Jadi terbuka dan itu mengakibatkan huruf itu mengalir. Kemudian
apa? Za. Dia makhrajnya hampir tertutup. Za. Ketika digigit, sudah kita gigit secara sempurna gigitannya, maka tidak akan bisa keluar huruf za. Nah, makanya huruf za itu sandarannya lemah makhrajnya dan mengakibatkan huruf itu mengalir. Za. Ketika kita gigit lidah kita, maka tidak akan bisa keluar. Nah, sedangkan huruf za dia mengalir semuanya, rakhawah, za. Kemudian gho. Gho ini sifatnya rakhawah karena sandaran kepada makhrajnya lemah. Tidak seperti huruf ko. Dia sandaran kepada makhrajnya kuat, sempurna, tertutup. Adapun gho maka dia tidak. Contoh pengucapannya ghairil maghdu dia mengalir. Maghdu. Nah, maghdu. Nah, kemudian sa juga. Tadi di sifat hamas juga ada, kemudian di sifat rakhawah juga ada. Karena hamas dan rakhawah ini hampir sama. Cuman berbeda pengertiannya saja. Kemudian fa itu juga ada di sifat hamas dan di rakhawah juga ada. Sama-sama mengalir suaranya. Kemudian shin, waw, so, za, ya, sa, ha. Nah, huruf-huruf tersebut harus dialirkan ketika mengucapkan hurufnya. Jadi penerapannya nanti ketika membaca Al-Quran ya, nanti akan jelas. Baik, kemudian sifat setelahnya, sifat di antara syiddah dan rakhawah. Kalau syiddah itu tadi apa? Tertahannya suara. Kalau rakhawah mengalirnya suara. Nah, sekarang kita di sifat pertengahannya itu. Namanya adalah sifat bainiyah atau tawassut. Apa itu? Adalah mengalirnya sedikit suara pada makhraj. Mengalirnya sedikit suara pada makhraj. Hurufnya ada 5. Lin umaru. Lam, nun, ain, mim, ra. Baik. Contohnya di iyyaka na'budu. Di sini ya. Na'budu. Nah, di sini ada ain. Di situ sifatnya bainiyah. Maka cara bacanya apa tadi? Apa cara bacanya? Mengalirnya sedikit suara. Jadi cara bacanya iyyaka na'budu. Ya, na'budu. Baik. Jadi tidak cukup dengan iyyaka na'budu, tapi dia mengalir sedikit suaranya. Iyyaka na'budu. Nah, paham ya? Kemudian lam, huruf lam itu contohnya sangat banyak sekali. Contohnya banyak sekali di setiap alif lam. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kemudian alhaakumut takatsur al-qari'ah wal 'adiyat. Itu paling banyak itu huruf lam, sifat rakhawahnya. Jadi cara bacanya al-ha. Jadi tidak al-ha, alhamdulillah, tapi dialirkan sedikit suaranya. Alhamdu, ya. Al-qari'ah, tidak al-qari'ah, tidak, tapi dialirkan. Al-qari'ah,
mal qari'ah. Nah, seperti itu. Kemudian huruf mim yaitu memiliki juga sifat bainiyah, yaitu mengalirnya sedikit suara. Contohnya alam tara kaifa fa, ya. Alam. Jadi cara bacanya tidak alam tara kaifa fa, alam tara kaifa fa, tapi dialirkan. Alam tara kaifa fa, alam tara, sedikit. Yaitu seperti pantulan saja. Alam tara. Ya. Iya. Enggak, kalau gunah itu tiga harokat sempurna. Karena memang huruf iya. Huruf mim kemarin kan kita dibahas di makhrarijul huruf, ya kan? Al-khayshum, masih ingat? Ya, al-khayshum. Al-khayshum disebut apa? Makhraj apa? Makhraj gunah. Huruf gunah ada berapa? Ada 2. Nah, apa aja tuh? Nun dan mim. Nah, jadi huruf mim dan nun itu memang mempunyai sifat gunah dan harus ada itu. Nggak mungkin nggak bisa. Jadi ketika kita mengucapkan mim dan nun itu pasti ada gunahnya. Pasti. Nah, adapun yang antum tanyakan gunah, yang dimaksud gunah itu antum tanyakan itu adalah hukumnya. Hukumnya. Kalau gunah itu sifat. Ya. Kalau yang antum maksud tadi itu hukum gunah. Nah, itu. Kalau antum tanyakan nun dan mim, dia memang mempunyai sifat gunah dari lahir. Nggak bisa hilang. Setiap antum ucapkan mim dan nun, baik itu berharokat atau tidak berharokat, itu pasti ada gunahnya. Ya. Ya, betul. Betul. Tapi nanti ketika kita belajar hukum gunah, ya, itu juga ada bertemu dengan huruf-huruf hamas dan itu jadinya gunah. Itu berbeda pembahasan lagi. Intinya kalau kita belajar sifatul huruf itu ketika kita mengucapkan huruf itu sukun, ketika disukun. Ya, ketika huruf itu sukun, maka itu terlihat sifatnya. Kebanyakan ketika penerapan hukumnya itu sukun, ya, hurufnya itu disukun. Kemudian huruf ra. Contohnya apa? Bukan, ketika sukun. Fala tanharu, haru. Surat apa tuh? Wal asr, wal fajr. Jadi tidak cukup dengan wal fajr, tapi dia dialirkan. Wal fajr, jer. Nah, seperti itu. Ya, Allahu akbar, baru. Nah, itu ada sedikit alirannya. Nah, baik. Dan masih ada sifat yang lain. Nah, setelah ini kita coba praktek penerapan 2 sifat ini. Ya, di surat Alam Nashrah, apa itu? Al-Insyirah. Nanti akan banyak contohnya. Karena memang ini harus kita memang harus pegang Al-Qur'an nih sebenarnya. Harus pegang Al-Qur'an di surat Al-Insyirah. Atau yang lain juga bisa. Yang penting kita kita sudah tahu hurufnya. Jadi yang hurufnya banyak ini nggak usah dihafalkan. Kita hafalkan yang sedikit. Kayak huruf hamas tuh yang 10. Fahatsahu syakhsun sakata. Berarti selain 10 huruf ini, huruf-huruf apa? Jahar. Kemudian syiddah, hurufnya ada? Syiddah ada 8. Hafalkan. Ajidqatin bakat. Ajada qata bakata. Kemudian huruf bainnya ada
5. Lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ra. Nah, selain berapa nih? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selain 13 huruf ini 14 ya? 14 atau 13? 13 ya? Baik, selain 13 huruf ini berarti apa? Huruf apa? Rokhawah. Jadi kita hafalkan yang sedikit saja. Nah, penerapannya ketika kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf tadi, misalkan hamas, fa, kita harus curiga nih, terapkan sifatnya. Terapkan sifatnya, fa. Kemarin tuh sifatnya fa apa ya? Hamas. Harus apa berarti? Mengalir. Dan tidak ada getaran di sini. Nah, seperti itu. Baik. Selesai. Jadi intinya hafalkan poinnya saja. Hamas lawannya apa? Kemudian hafalkan huruf yang paling sedikit, yaitu hamas. Kemudian syiddah lawannya apa? Rakhwah, itu hafalkan. Hafalkan. Syiddah lawannya rakhwah. Nah, sifat di antara syiddah dan rakhwah ada bainiyah. Nah, itu. Hafalkan huruf yang paling sedikit di catatannya itu. Baik. Untuk penerapannya biar lebih paham tentang bagaimana penerapan sifat ini, yang dimaksud dengan sifat itu gimana sih? Nah, itu nanti langsung kita masuk ke dalam Al-Quran. Bi'idznillah ta'ala. Baik. Naktafi sampai di sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat di dunia kita dan di akhirat kita, dan menjadi amalan penimbang, pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.